Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, jumpa dengan saya di minggu pagi, minggu pertama di bulan Mei. Saya percaya bahwa kekasih Tuhan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa, kita sudah ada di bulan yang baru dengan sebuah berkat yang baru tentunya. Doa saya menyertai saudara pagi hari ini. Dan biar itu boleh menjadi kekuatan, kita tetap bergairah dengan Tuhan. Kondisi boleh terjadi seperti tidak memungkinkan kita untuk bergairah. Tetapi kalau ada Tuhan bersama saudara, saya percaya kita pasti akan menikmati kebaikan-kebaikan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini mari siapkan hati saudara untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ikuti doa saya. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk bulan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah ada di bulan yang kelima untuk kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami makin kuat berjalan menuju Allah di Sion. Bahkan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Penderitaan, kesesakan, penganiayaan, sakit, penyakit, apapun itu tidak akan boleh memisahkan kami dari kasih Allah. Sebab Tuhan datang untuk memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kami datang untuk memuji menyembah. Bahkan kami mau mendengar suara firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, saya percaya pagi hari ini saudara dengan hati yang penuh sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan mulai dengan berkata kepada kekasih Tuhan sekalian bahwa hari-hari ini apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, itu akan sangat menentukan keadaan saudara. Termasuk saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya baca, itu sangat menentukan keadaan saya hari ini. Oleh karena itu, baik apapun yang engkau dan saya baca, apa yang engkau dan saya dengar, apa yang engkau dan saya lihat, biar itu menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena itu kita mesti selektif, kita mesti milih akan hal-hal yang benar-benar baik untuk menentukan keadaan kita hari ini. Saya ingin bawa saudara untuk melihat Efesus pasal 5 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, bahkan ayat yang ke-17. Bahwa kenapa tadi saya mulai dengan berkata apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, itu sangat menentukan keadaanmu. Efesus bilang kamu dan saya ini berada di sebuah waktu yang hari-hari yang disebut jahat. Oleh karena itu kita mesti memperhatikan dengan seksama. Kenapa mesti memperhatikan dengan seksama? Karena di depan sana ada hal yang bisa membuat kita terjebak. Oleh karena itu umat Tuhan kita mesti menjadi hikmat. Kita tidak jadi orang yang bodoh, tapi kita mesti mengerti kehendak Tuhan di hari-hari ini. Kenapa kita mesti mengerti kehendak Tuhan? Supaya kita bisa mengambil tindakan yang tepat, yang menyenangkan Tuhan, dan tentu menyenangkan sesama yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat juga kitab Hagai bilang begini. Hagai pasal 1 ayat 5, 6, dan 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai menjadi puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. 2 kali saudara di dalam kitab Hagai ini Tuhan suruh kepada orang Israel untuk memperhatikan keadaan mereka. Kalau kita baca secara lengkap Hagai pasal 1, maka kita sementara menemukan ada sebuah rancangan yang besar yang Tuhan ingin dikerjakan oleh orang-orang Israel, yaitu mereka mesti membangun rumah bagi Tuhan.
Tapi di sisi yang lain, saudara, Alkitab bilang mereka sibuk membangun rumahnya, sibuk membangun hidupnya, sibuk membangun bisnisnya, dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang, coba perhatikan keadaan. Hari ini saya akan membawa saudara tidak berbicara tentang membangun baik bagi Tuhan. Tapi saya ingin lebih menekankan kepada bagaimana saudara dan saya memperhatikan keadaan kita masing-masing. Sebab kita mesti mengantisipasi. Saudara dan saya berada di sebuah keadaan yang Alkitab bilang hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nah, kalau hari-hari ini adalah hari yang jahat, maka engkau mesti benar-benar menggunakan apa yang Tuhan bilang dalam Efesus 5 tadi, bahwa kamu jangan menjadi seperti orang bodoh, tapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Timbul pertanyaan, kalau begitu mengapa kita mesti memperhatikan keadaan kita? Apa yang akan menjadi alasan yang paling kuat untuk kita harus memperhatikan keadaan kita masing-masing? Saya punya 5 alasan kenapa kita mesti memperhatikan keadaan. Yang pertama, karena Tuhan ingin kamu berubah lebih baik. Yang setuju katakan amin. Tuhan ingin saudara berubah menjadi lebih baik. Bukankah Ulangan 28 berkata kamu akan dibawa naik dan bukan turun. Kamu akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Kamu akan bekerja dan Tuhan memberkatimu. Apa yang kamu kerjakan dengan tanganmu Tuhan buat jadi berhasil. Maka saya bilang yang pertama, kenapa kamu harus memperhatikan keadaanmu? Karena mengerti bahwa Tuhan lagi ingin supaya kamu berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita memperhatikan keadaan? Sebab Tuhan sementara mengharapkan kamu dan saya, saudara, harus menjadi teladan bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin supaya saudara menjadi surat kiriman Kristus yang terbuka, yang dilihat oleh setiap orang. Kenapa Tuhan bilang perhatikan keadaanmu? Karena kamu bukan cuma sekedar jadi teladan, tapi kamu surat kiriman Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat. Oh, kalau orang lihat saya, lihat saudara, maka mereka sementara melihat Kristus sesungguhnya. Kenapa? Karena kita Injil yang terbuka, kita surat kiriman Kristus yang terbuka. Alasan yang keempat adalah kenapa kita mesti memperhatikan keadaan kita? Sebab kita mesti hidup seperti Kristus telah hidup. Jalani hidup saudara, jalani hidup saya seperti yang Yesus Kristus hidup. Sehingga kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi surat kiriman Kristus, kita akan berubah menjadi lebih baik. Dan yang kelima, engkau menjadi layak bagi Tuhan. Tuhan suruh kamu perhatikan keadaan, supaya tiap waktu, tiap saat, tiap keadaan, engkau layak di hadapan Tuhan. Engkau layak untuk memuji dan menyembah Dia. Engkau menjadi figur yang sangat merepresentasi kerajaan Allah dan Tuhan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Karena itu memperhatikan keadaanmu dan 5 hal yang tadi saya sebutkan ini untuk membuat engkau dan saya berubah dari sehari ke sehari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari tadi saya main berkata bahwa berubah dan terus berubah. Kira-kira apa yang mesti berubah dari kehidupan kita? Apa yang mesti saudara dan saya alami dan kita berubah? Ini kan yang mesti menjadi poin di pagi hari ini. Perhatikan sekali lagi Efesus pasal yang kelima, pasal yang keempat, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan keadaan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Kalau kita perhatikan 5 poin yang tadi, Tuhan ingin kita berubah, Tuhan ingin kita menjadi teladan, Tuhan ingin kamu menjadi surat kiriman Kristus yang terbuka, bahkan kamu mesti hidup seperti Kristus hidup, menjadi layak bagi Tuhan. Sebenarnya ini, semua poin ini berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan mentalitas kita. Oleh karena itu, apa yang mesti berubah? Itu menjadi pertanyaan kita. Itu Efesus pasal 4 ayat 21 hingga ayat yang 24 berkata bahwa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Dan pertama, kemudian yang kedua dia bilang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu mesti menanggalkan manusia lamamu yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Kemudian ayat 23 dia bilang, kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau tadi 5 hal yang di atas saya bilang berhubungan dengan karakter kita, maka yang diubahkan itu adalah roh kita dan pikiran kita. Mental kita yang diubah. Roh dan pikiran yang diubah. Maka kita lihat di dalam Efesus pasal 4 tadi itu ada 4 langkah yang mesti diperhatikan. Yang pertama, tanggalkan manusia lama kita. Kemudian yang kedua, kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi tanggalkan manusia lama, dibaharui di dalam roh dan pikiran, baru kita mengenakan manusia baru. Kenakan manusia baru. Dan yang keempat, terus menerus diperbaharui. Jadi 4 hal ini yang mesti kita perhatikan. Kalau tadi saya bertanya, apa yang mesti berubah di dalam semua hal yang kita bicara di pagi hari ini, maka Efesus menjadi jawaban bagi kita bahwa engkau dan saya mesti berubah di dalam roh dan pikiran, yaitu mental kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biar pagi hari ini kita mau masuk lebih dalam. Dan kita mau melihat bahwa ketika kita mau berubah untuk menjadi teladan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk supaya kita menjadi surat kiriman Kristus, kita hidup seperti Kristus hidup, bahkan menjadi layak bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak mudah. Tidak mudah untuk saudara dan saya berubah. Tidak mudah untuk kita, yang tadi saya bilang, tanggalkan manusia lama. Diperbarui di dalam roh dan pikiran. Memakai kehidupan yang baru, yang terus menerus dibaharui. Itu satu proses yang tidak gampang, tidak mudah. Sebab ada begitu banyak kendala, ada begitu banyak gangguan, ada begitu banyak serangan yang membuat kamu tidak bisa menanggalkan manusia lamamu. Karena kita sangat sulit untuk menanggalkan manusia lama, apalagi dibaharui di dalam roh dan pikiran. Mental kita mau dibaharui itu tidak mudah. Tapi saya mau bilang ada satu kabar baik bagi saudara dan saya pagi ini. Di dalam Tuhan Yesus pasti bisa. Di dalam Tuhan Yesus ada kesempatan. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Oleh karena itu satu cara engkau mesti datang kepada Dia yang penuh dengan kuasa. Tadi saya bicara bahwa tidak mudah untuk orang berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dalam proses perubahan pikiran dan roh itu tidak mudah. Sebab ada banyak gangguan yang bisa terjadi. Dan hari ini saya ingin membawa saudara untuk belajar satu bagian yang penting dari firman Tuhan di pagi hari ini. Yang saya ambil dari 1 Samuel pasal 17. Buka Alkitab saudara dan kita akan baca dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan bicara tentang Daud. Kita akan melihat bagaimana Daud bisa mengalahkan sebuah keadaan yang sangat sulit. Dan dia menjadi pemenang.
1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama dan ayat yang keempat berkata begini. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat yang ketiga. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ini sebuah cerita yang sangat luar biasa. Tentang bagaimana orang Filistin berkumpul di Soko berhadapan dengan orang Israel yang ada di lembah Terbantin. Masing-masing mengatur barisannya untuk berperang, saudara. Dan ayat yang ketiga, orang Filistin itu berdiri di bukit sebelah sana. Lalu tampil satu tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Dia tulis bahwa seorang pendekar dari tentara Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, kalau kita menemukan ada nama, ada tempat dan lain sebagainya ditulis dalam Alkitab, ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi semua memiliki arti dan makna. Dan dari sini saya akan bawa saudara untuk melihat bahwa strategi daripada dunia ini untuk membuat saudara menanggalkan manusia lama untuk mengenakan manusia baru di dalam memperbarui dengan roh dan pikiran itu tidak mudah. Maka saya akan bawa saudara untuk melihat dulu dari ayat-ayat ini. Dikatakan bahwa lalu ayat 4 dari 1 Samuel 17, lalu tampil keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya itu Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, saya ingin membawa saudara untuk melihat arti dari beberapa nama-nama yang ditulis dalam Alkitab di pagi hari ini. Saudara perhatikan pertama, apa arti Filistin? Filistin saya coba membuka dari arti kata yang ditulis di dalam Alkitab dari konkordansi dan lain sebagainya. Saya menemukan bahwa Filistin itu artinya falas dalam bahasa aslinya. Filistin itu artinya falas, yang artinya rolling in the dust, berguling di debu dan tanah. Itu arti Filistin, artinya falas atau rolling in the dust. Kemudian Alkitab bilang di antara orang Filistin itu tampil seorang pendekar yang luar biasa. Namanya Goliat. Apa arti Goliat? Goliat artinya strip, dilucuti, ditelanjangi, atau exile, diasingkan. Itu arti Goliat. Ditelanjangi, dilucuti, atau diasingkan. Saudara catat, Filistin itu artinya rolling in the dust, atau berguling-guling di debu dan tanah. Kemudian Goliat itu artinya stripped, ditelanjangi, dilucuti, exiled, diasingkan. Nah, itu artinya Goliat. Kemudian di ayat yang kita baca tadi, dia katakan bahwa Goliat ini dari Gat. Gat artinya wine press, tempat pemerasan anggur. Nah, kalau saudara dengar tempat pemerasan anggur, itu Gat artinya tempat pemerasan anggur. Kalau kita perhatikan di Wahyu pasal 19, khususnya ayat yang ke-15, kita akan temukan bahwa anggur yang diperas itu berbicara tentang murka Allah, amarah Tuhan.
seperti anggur yang diperas. Jadi saudara mesti perhatikan. Sehingga kalau saya gabung Goliat dari Gat, maka kita akan menemukan artinya begini. Dilucuti atau ditelanjangi, diasingkan karena Allah marah atau Allah murka. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Arti Goliat itu ditelanjangi, dilucuti, diasingkan. Kemudian arti Gat itu sendiri adalah berbicara tentang tempat pemerasan anggur, wine press. Nah, ini kalau kita lihat di Wahyu 19, ini berbicara tentang murka Allah. Tuhan marah sehingga itu seperti anggur yang diperas. Nah, arti Goliat dari Gat, dilucuti, ditelanjangi, diasingkan karena murka Allah. Dengar baik-baik saudara. Kita sekarang sudah menemukan dan saya akan bawa saudara untuk melihat kenapa orang itu begitu sulit untuk menanggalkan manusia lama. Diperbaharui dalam roh dan pikirannya dia untuk mengenakan manusia baru yang diperbaharui terus menerus. Efesus pasal 4, ingat itu. Nah, perhatikan dari arti Goliat, dari Gat kita temukan bahwa dilucuti, ditelanjangi, diasingkan karena murka Allah. Saya mau bilang kepada saudara, tadi Filistin artinya rolling in the dust. Saudara mesti ingat bahwa kisah di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa ada di dalam taman, iblis datang menggoda mereka dengan rupa seekor ular. Dan ketika mereka sudah menipu manusia, pertama Adam dan Hawa, dan dia makan dari buah itu. Hukuman yang Tuhan berikan kepada ular itu, engkau akan berjalan dengan perutmu, rolling in the dust. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kalau kita melihat bahwa arti Filistin sendiri itu sebenarnya gambaran daripada iblis. Gambaran daripada iblis. Sehingga saya mau bilang orang Filistin yang gambaran daripada si jahat, iblis itu punya seorang pendekar yang namanya Goliat dari Gat, yang artinya dilucuti, ditelanjangi, diasingkan karena Tuhan murka, Tuhan marah. Sehingga kita lihat bahwa sebenarnya ini karakteristik daripada si jahat yang selalu dipakai untuk supaya membuat saudara dan saya tidak bisa menanggalkan manusia lama kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia melucuti kita, dia menelanjangi kita, apalagi dia mengasingkan kita dengan dia berkata kamu tidak layak dengan Tuhan. Tuhan marah sama kamu, Tuhan murka sama kamu. Saudara bisa melihat dari arti Filistin, kemudian Goliat dari Gat, memberikan kepada kita gambaran bahwa ini yang dikerjakan oleh si jahat untuk supaya orang jangan sampai berubah secara mental, supaya dia bisa menikmati janji Tuhan yang tadi saya bilang 5 hal di awal tadi. Nah, oleh karena itu perhatikan kembali kekasih Tuhan sekalian, bahwa ayat pertama hingga ayat yang keempat ini berbicara tentang bagaimana iblis ada di dalam gambaran Filistin dengan karakternya seperti Goliat dari Gat. Catat itu dulu, simpan, dan nanti sebentar kita akan kembali ke situ. Nah, lanjut ke ayat yang kelima. Saudara bisa perhatikan di 1 Samuel 17 ayat yang kelima, supaya kita bisa nangkap arti daripada cara kerja iblis. Sehingga kenapa Tuhan suruh kita perhatikan keadaanmu, karena keadaan kita itu berarti banget bagi Tuhan. Tuhan tidak mau kamu tetap hidup di dalam manusia lamamu. Dia mau kamu kenakan manusia baru. Dia mau kita jadi berubah dari hari ke hari, terus menerus diperbaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu kalau kita dapat ini bacaan, kita temukan bahwa Goliat itu benar-benar
sebuah karakteristik daripada si jahat yang ada di dalam dia. Sekarang saya mau saudara memperhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat yang kelima. Semua persenjataan, semua perlengkapan perang yang dipakai oleh Goliat akan menunjukkan sesuatu untuk saudara pagi hari ini. Lihat 1 Samuel 17 ayat yang kelima. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Perhatikan ya di ayat yang kelima. Ketopong yang ada di kepala daripada Goliat itu terbuat dari tembaga. Dia juga memakai baju sirah bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Kemudian saudara perhatikan ayat yang ke-6. Dia memakai penutup kaki. Penutup kakinya itu dari tembaga. Kemudian di bahunya ia memanggul lembing dari tembaga. Artinya dari ujung kepala sampai di kaki, bahkan senjata yang dipakai oleh Goliat semua terbuat dari tembaga. Semua terbuat dari tembaga. Ketopongnya tembaga, baju sirah bersisiknya tembaga, alas kakinya tembaga, lembingnya pun terbuat dari tembaga. Mari kita perhatikan apa maksud dan arti ini semua. Jika kita bicara tentang tembaga, maka ini bicara tentang hukuman atau kutuk yang Tuhan lepaskan kepada umat yang memberontak kepadanya. Saudara ingat di dalam Imamat pasal 26, itu bicara bahwa langit menembaga dan bumi menjadi seperti besi. Itu bicara tentang hukuman yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan bahwa saya kembali ke 1 Samuel pasal 17 tadi, bahwa dari ujung kepala sampai kepada kakinya si Goliat itu semua terbuat dari tembaga. Jadi kalau kita melihat yang dipakai itu kepalanya ketopong tembaga itu menggambarkan penghukuman, sehingga pikiran yang ada di dalam kepalanya si Goliat itu hanya menghakimi dan mengadili, menuding dengan kesukaan hatinya sendiri. Kemudian dia memakai baju sirah yang bersisik, yang beratnya 5.000 sikal juga dari tembaga. Jadi bukan cuma pikirannya yang penuh dengan penghukuman, tetapi hatinya juga penuh dengan penghukuman, saudara. Yang keluar dari hatinya itu menghukum, menjudgment seseorang, menjudgment musuhnya. Kemudian Alkitab bilang kakinya juga ditutup dengan tembaga. Artinya dia berpijak pada penghukuman. Dia berpijak pada sebuah judgment, menghukum orang. Sehingga seluruh keberadaannya, bahkan yang dia pakai sebagai senjata untuk dia serang pun terbuat dari tembaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, maka kita akan temukan bahwa kalau kita lihat kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa, maka kita akan menemukan perabot-perabot yang ada di dalam bait Allah, di dalam kemah suci, itu banyak. Dan kalau kita temukan bahwa perabot-perabot yang disalut dengan tembaga, itu keberadaannya ada di ruang pelataran. Di ruang pelataran, kalau kita belajar kemah suci, maka kita akan temukan ada 3 bagian. Orang masuk ada pelataran atau halaman, kemudian ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu tempat kehadiran Allah.
Sementara pelataran ini adalah tempat orang umat Israel datang dan membawa korban bakaran mereka. Kemudian mereka membasuh tangan di situ, di dalam kolam pembasuhan dan lain sebagainya. Nah, saudara perhatikan bahwa yang disalut dengan tembaga itu berada di pelataran, jauh daripada hadirat Allah. Artinya bahwa semua yang terbuat dari tembaga itu begitu jauhnya dari hadirat Allah. Apa arti ini semua? Saya coba bawa saudara untuk melihat mezbah korban bakaran di dalam Keluaran 27 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduknya itu dari tembaga. Jadi kalau kita perhatikan di Keluaran pasal 27, mezbah korban bakaran itu terbuat dari tembaga. Kemudian satu alat lagi yaitu bejana pembasuhan. Keluaran 30 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Jadi 2 alat ini, mezbah korban bakaran, kemudian kolam pembasuhan, itu tersalutkan dengan tembaga. Kemudian kalau kita masuk ke ruang kudus, di ruang kudus itu ada meja roti sajian, kemudian ada kaki dian, itu semua terbuat dari emas. Gitu. Apalagi kalau kita masuk lebih dalam lagi, maka kita akan temukan perabot-perabot yang terbuat dari emas. Bahkan tempat di mana Tuhan ada, tabut itu disalutkan dengan emas semuanya. Emas selalu bicara tentang kebenaran. Emas selalu bicara tentang kebenaran. Sementara kalau tadi kita bicara tentang tembaga, kita sementara bicara tentang penghakiman. Nah saudara, ini sebuah gambaran yang bisa kita dapati tentang apa yang digunakan oleh iblis untuk mendakwa kita, mendakwa manusia, supaya jangan menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia barunya lewat pembenaran atau pembaharuan di dalam roh dan pikirannya. Kita dapat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Goliat adalah penghakiman, menghujat, menghancurkan, mengadili setiap orang yang dia temui. Mari kita lanjut membaca di dalam firman Tuhan 1 Samuel tadi. Kita perhatikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin yang kamu adalah hambanya Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkan dia, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Saudara, perhatikan, saya mau bawa kita untuk lebih dalam pagi hari ini. Tadi seluruh perangkat perang yang dimiliki oleh Goliat itu terbuat dari tembaga. Kira-kira menurut saudara, senjata mana yang paling ampuh untuk mengalahkan musuh-musuhnya dia? Apa lembing yang terbuat dari lembaga, ketopongnya, atau baju sirahnya, atau alas kakinya? Ternyata mari kita lihat 1 Samuel pasal 7 ayat 1 Samuel 17 ayat 8 dan 9. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, kenapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul?
Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika dia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan kamu harus takluk kepada kami. Saudara lihat, dia berdiri dan apa? Dan berseru. Ternyata senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh Goliat itu bukan cuman lembing, tetapi perkataannya. Seruan-seruannya itu selama 40 hari 40 malam terus kata-kata yang sama. Dia menghujat pasukan tentara Allah Israel, saudara. Mari kita lihat lanjut ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangatlah ketakutan. Terus dia mengancam, terus dia mengancam. Bukan karena baju sirahnya, ketopongnya, tapi perkataan hojatannya itu luar biasa, membuat orang-orang Israel kalah sebelum pergi berperang. Lanjut saudara perhatikan di ayat yang ke-12. Daud adalah anak seorang dari Efratah, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Ayat yang ke-23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya dia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Saudara melihat beberapa ayat yang saya baca ini menunjukkan bahwa senjata yang paling ampuh yang dipakai oleh Goliat itu bukan lembing tembaga, tetapi seruannya, perkataan cemooh yang dia ucapkan kepada orang-orang Israel. Itu yang membuat orang Israel menjadi patah semangat, letih lesu, dan menjadi tidak punya kekuatan untuk menyerang tentara Filistin tersebut. Saudara, arti kata cemooh itu dari bahasa aslinya itu karap. Kata karap ini artinya mencemooh, mencela, menantang. Artinya dia berpijak pada kondisi yang memalukan. Jadi saudara perhatikan bahwa bukan cuma baju sirah yang terbuat dari tembaga, ketopong dari tembaga, tapi dia berpijak pada kondisi yang memalukan. Itulah cemooh. Jadi perkataan-perkataan cemooh itu adalah sebuah keadaan yang memalukan, mempermalukan orang-orang Israel yang adalah pasukan tentara Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan cerita tentang Daud, ini menggambarkan daripada Yesus Kristus Tuhan, di mana Daud tampil untuk menghajar Goliat sampai Goliat mati. Artinya bahwa ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita melihat kepada Yesus, maka kita sementara melihat ada sebuah kesempatan, ada sebuah jalan keluar yang Tuhan kasih untuk kita menanggalkan manusia lama kita, kemudian diperbarui di dalam roh dan pikiran kita, supaya kita mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui.
Nah, oleh karena itu saudara, ini yang dilakukan oleh iblis, strateginya, yaitu dia menghakimi saudara. Dia berkata kamu tidak layak. Dia berkata bahwa kamu orang yang berdosa. Kamu tidak akan mungkin bisa berubah. Pokoknya dia mencela kita, dia mencemooh kita, supaya kita berkata, iya ya betul ya, saya tidak layak. Dan ketika engkau mengikuti perkataan daripada si iblis, maka kita kalah sebelum berperang. Seperti orang-orang Israel ini. Nah, di pagi hari ini perhatikan umat Tuhan, bahwa inilah yang saya maksudkan dengan perhatikan keadaan. Apakah hari ini engkau mendengar apa yang Tuhan ucapkan dan Tuhan bicarakan? Atau engkau lebih mendengarkan, memasang telingamu untuk mendengarkan perkataan si jahat yang tadi dilambangkan atau digambarkan oleh Goliat ini. Bahwa dia mencemooh tiap hari saudara. Engkau akan mendengar perkataan-perkataan cemoohan yang membuat engkau menjadi patah semangat. Membuat engkau tidak mau bergerak untuk Tuhan dan lain sebagainya. Karena iblis mendakwa kita siang dan malam. Oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan Goliat? Alkitab bilang, Daud yang mukanya kemerah-merahan itu, dia datang dan berkata kepada Saul, izinkan aku maju melawan Goliat itu. Dan ketika Daud diizinkan untuk maju, dia cuma menggunakan batu yang dari kali. Diumbannya batu itu dan membuat Goliat tersungkur, jatuh dan mati. Bukankah ini gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kemenangan bagi saudara dan saya? Bukankah ini Daud adalah gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan yang membela saudara dan saya? Untuk supaya iblis tidak lagi mencemooh kita. Iblis tidak lagi menggunakan penghakimannya menghakimi kita. Dia menuduh kita dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menjadi kalah. Mungkin saudara berkata, iya ya ini sakit memang seperti ini. Tidak bisa disembuhkan. Kalau kamu dengar perkataan iblis, dengar baik. Kita sudah kalah sebelum berperang. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Supaya kita bisa berubah, bisa menanggalkan manusia lama. Sekalipun ada iblis yang berusaha untuk menghancurkan kita. Saya ingin saudara baca 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ke-9 berkata begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Wow, luar biasa. Petrus berkata, lawan. Jangan ikuti kemauan si iblis. Setuju, katakan amin. Jangan ikuti tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada saudara dan saya. Saya tahu iblis datang dan mendakwa saudara. Dia berkata kamu memang tidak layak. Dia berkata memang kamu berdosa. Dia berkata memang kamu orang yang sudah dari dulunya memang seperti itu. Dan kalau engkau mendengar dan kamu mengikuti perkataan daripada si jahat itu, kita berada di bawah penghukuman. Tetapi Petrus berkata, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Dia katakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Jangan biarkan, kita mesti lawan. Oleh karena itu, pagi hari ini, mari bangkitkan iman saudara. Untuk jangan terhanyut oleh tuduhan. Jangan terhanyut oleh perkataan-perkataan si iblis atau si jahat. Tapi dengar perkataan Tuhan. Saya mau bilang kepada jemaat Tuhan di pagi hari ini, bahwa kalau saudara dan saya masih hidup dan ada hari ini, itu bukan karena kata orang, tetapi karena kata firman.
bahwa kita hari ini hidup bukan ditentukan oleh perkataan orang atau perkataan siapapun. Kalau kamu hidup hari ini, kamu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari lawan iblis dengan iman yang teguh. Sebab engkau tahu bahwa ada banyak orang yang mengalami juga keadaan seperti engkau dan saya. Tapi mereka menang di dalam perang. Kenapa? Sebab mereka lawan dengan iman. Mereka lawan dengan iman. Oleh karena itu, kembali lagi kepada poin yang pertama tadi saya bilang, kenapa kita mesti berubah? Kenapa saudara dan saya mesti berubah? Jawabannya adalah bahwa engkau dan saya mesti berubah karena Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau menjadikan engkau teladan. Tuhan mau supaya engkau itu berubah dari waktu ke waktu. Bahkan dia mau jadikan engkau surat kiriman yang terbuka. Dia juga mau jadikan engkau hidup seperti Kristus hidup. Bahkan engkau mesti jadi orang yang layak di hadapan hadirat. Kita tidak lagi tertunduk malu karena didakwa oleh si jahat. Tapi engkau berani mengangkat muka. Dengan keberanian engkau bisa menghadap Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan, aku layak untuk diberkati oleh engkau. Aku layak untuk diubahkan oleh engkau. Bahkan pikiranku dan rohku hari ini diubahkan Tuhan. Supaya aku menjadi manusia yang baru. Yang diubahkan terus menerus. Sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang paling terakhir. Tentu kita melihat bahwa kalau tadi iblis datang dengan tuduhan, dakwaan, hukuman. Bahkan dia mencemooh saudara. Yesus datang untuk memberikan engkau kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang memang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara dan saya. Tapi Kristus datang, dia datang untuk memberikan kepada kita pengharapan dan kehidupan. Hidup di dalam keberhasilan, hidup di dalam keberuntungan, hidup di dalam semua berkat-berkat yang terbaik. Oleh karena itu pagi hari ini, biar saudara persiapkan hatimu untuk menyelidiki dan melihat. Mengerti bahwa kenapa Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Perhatikan keadaanmu. Tuhan suruh kita perhatikan keadaan. Sebab dia mau jadikan engkau lebih dari pemenang. Setuju, katakan amin. Tuhan suruh engkau perhatikan keadaanmu. Sebab dia tidak mau engkau kalah oleh si jahat. Tuhan suruh engkau perhatikan keadaanmu. Supaya engkau bisa mencapai apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau menikmati anugerah. Engkau menikmati kebaikan. Engkau menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini, persiapkan diri saudara. Masuk di dalam bulan Mei ini. Mungkin keadaan belum membaik. Tapi kalau engkau berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Di dalam roh dan pikiranmu. Saya percaya engkau menjadi pribadi yang kuat. Untuk menghadapi situasi yang sekalipun belum berubah. Sebab kekuatan Tuhan ada bersama saudara. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Persiapkan hati saudara. Saya tidak mengerti pergumulan apa yang engkau sementara alami sampai dengan hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan datang untuk membawa kemenangan bagimu. Iblis mereka-reka yang jahat. Iblis menuding saudara. Iblis seperti Goliat yang mengenakan perlengkapan senjatanya terbuat dari tembaga semua. Tapi Allah datang. Yesus datang. Di dalam Wahyu dia berkata bahwa dia datang dengan mengenakan pelangi di kepalanya. Apa arti ini? Artinya bahwa Tuhan datang untuk menggenapi janjinya kepada saudara dan saya. Iblis datang mendakwa saudara, menunjukkan masa lalu saudara, menunjukkan kegagalan saudara. Tapi Tuhan datang menunjukkan masa depan, bahwa dia akan menggenapi janji keselamatan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu di pagi hari ini, biar hati saudara terbuka. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya kekuatan untuk saya bisa melawan si jahat. Sebab Efesus tadi berkata, lawan dengan iman.
Minta kekuatan dari Tuhan supaya engkau bisa melawan si jahat. Dan pagi hari ini saya tahu kekuatan itu tersedia bagi saudara dan saya. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan siaran khotbah di pagi hari ini. Sekiranya tangan Tuhan ada bagi mereka. Mereka menjadi orang yang menang dan bukan orang yang kalah. Mereka adalah jemaat yang diberkati, bukan jemaat yang dirampok oleh si jahat. Mereka bukan orang yang dipermalukan, dilucuti, ditelanjangi, dicemooh oleh si jahat. Tetapi kami adalah orang yang dimerdekakan karena kami bukan lagi orang yang mengenakan manusia lama, tapi kami mengenakan manusia baru. Kami bukan lagi orang yang hidup di bawah tekanan kuasa dosa. Kami hidup di bawah kemerdekaan Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini berkati seluruh jemaat. Sepanjang bulan Mei ini menjadi bulan kemerdekaan. Bulan di mana kami melihat kemenangan, kemenangan dan kemenangan Tuhan kerjakan bagi umat-Mu. Dan biar di pagi hari ini setiap kami yang mengikuti siaran di YouTube channel kami ini, mereka semua diberkati. Minggu ini menjadi minggu yang penuh rahmat bagi setiap kita. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Mari buka tanganmu dan terimalah berkat Tuhan di pagi hari ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengedangkan tangannya di atas engkau dan keluargamu. Di rumah-rumah, di tempat di mana engkau berada, Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi engkau dengan kebaikannya. Dia membuka tingkap langit dan mencurahkan semua berkat yang terbaik kepadamu. Dan Dia akan menjagai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu berkat yang terbaik ini, yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan Tuhan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Sampai hari Maranatha, Tuhan datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.